Ini adalah gambaran dari sel neutrofil yang akan bermigrasi ke ekstravaskuler. Jadi ketika ada bakteri yang menginvasi jaringan, contoh adalah jaringan kulit, di kulit ada banyak pembuluh darah. Di situ ada sel neutrofil yang berpatroli, yang berada di plasma darahnya. Bakteri tersebut akan mengeluarkan toksin yang akan diterima rangsangan toksin tersebut oleh neutrofil. Maka neutrofil akan bermigrasi ke ekstravaskuler atau keluar dari pembuluh darah. Caranya dia akan melakukan penempelan dulu, menempel dengan P-selektin dan E-selektif. Selanjutnya dia akan lebih meluas dan akhirnya dia bisa meloloskan diri di antara dua sel endotel bersama-sama dengan antibodi yang menempel pada reseptor di neutrofil. Antibodi dan neutrofil akan menangkap bakteri yang masuk ke jaringan tubuh kita tadi, contohnya di jaringan kulit. Ini bentuk dari kemotasis sel neutrofil, bagaimana sel neutrofil bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan karena adanya sinyal-sinyal kimia. Adanya sinyal yang tertangkap oleh neutrofil menyebabkan neutrofil melakukan adesi, yaitu penempelan. Kemudian neutrofil spreading, dia akan meluas agar bisa meloloskan diri di antara dua sel endotel. Jadi dia melakukan ekstravasasi atau juga disebut sebagai diapedesis. Ini yang disebut sebagai kemotasis. Akibat pengeluaran neutrofil ini, maka di area yang mengalami infeksi akan timbul gejala-gejala inflamasi seperti apa saja. Ada kemerahan, ada pembengkakan, ada nyeri, kemudian bisa disertai rasa panas baik di lokasi maupun bahkan sampai set point suhu kita sudah terpengaruh. Ya, serta penurunan fungsi dari lokasi yang mengalami injury. Ini sel neutrofil sebagai sel fagosit. Jadi neutrofil tadi di contoh di awal dia bekerja sama dengan antibodi. Sedangkan neutrofil sendiri bisa juga dia berfungsi sebagai fagosit. Ya, jadi dia akan mengingesti antigen ataupun mikroba untuk nanti didegradasi di dalam fagolisosomnya. Bagaimana neutrofil bisa menuju ke area injury? Tadi ada zat-zat proinflamasi yang dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, yaitu pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi celah antara satu sel endotel dengan sel endotel lainnya. Jadi neutrofil bisa bermigrasi tadi dengan kemostasis. Jadi neutrofil akan tertarik dengan toksin yang dikeluarkan oleh mikroba baik bakteri maupun virus-virusnya. Untuk eosinofil dia spesifik, dia bertanggung jawab pada reaksi alergi, dan spesifik dia mengenali helminth. Contohnya adalah cacing filaria. Ada larva cacing filaria akan mengeluarkan antigen yang dikenali oleh eosinofil. Selanjutnya kita akan bicara tentang sel dendrit. Sel dendrit termasuk sel fagosit dan bagian dari innate response immunity. Jadi dia bagian dari sel yang berperan di awal inflamasi.
Sel dendrit prekursornya akan mengalami diferensiasi dan maturasi. Ada dua jenis, yaitu Langerhans cell serta interstitial dendritic cell. Langerhans cell ini ada di kulit maupun di sel mukosa. Sedangkan dermis atau interstitial cell juga dia ada di permukaan kulit. Sel dendrit ini merupakan sel yang memediasi. Dia mediator antara innate immunity dengan adaptive immunity. Innate immunity tadi adalah imunitas bawaan, tidak mempunyai memori. Sedangkan adaptive immunity adalah imunitas dapatan. Jadi ketika kita terinfeksi, maka sel-sel imun kita mempunyai memori. Ya, sehingga ketika terjadi pengenalan yang kedua, ketiga, sel kita lebih siap, lebih siaga. Sel dendrit merupakan sel yang berfungsi sebagai penjembatan antara innate immunity dan adaptive immunity. Apa yang dipunyai oleh sel dendrit? Dia punya toll-like receptor, kemudian mempunyai MHC Mayer History kelas 2, MHC2, ya, yang dia juga punya CD80 atau 86 kelas diferensiasi yang akan berikatan dengan CD28 dari sel yang dia berikan antigennya. Di sini contohnya kalau hanya satu sel beta. Ini contohnya sel dendrit memberikan antigen kepada sel B. Jadi sel B akan berespon, dia akan memperbanyak diri, melakukan ekspansi klonal, jadi dia akan memperbanyak diri, dan sebagian yang lain dia akan melakukan maturasi terminal, yaitu menjadi sel plasma yang akan melepaskan reseptor-reseptor di permukaannya menjadi antibodi. Apa itu APC? Tadi sekilas kita bicara sel dendrit itu adalah salah satu bentuk dari APC, antigen presenting cell. Ini umumnya mereka berada di lokasi-lokasi tempat masuknya mikroba. Paling banyak mikroba bisa masuk ke mana? Ke sel pencernaan juga bisa, ke sel respirasi, ke sistem respirasi juga bisa. Mereka akan menangkap mikroba atau benda asing dan membawanya ke jaringan limfoid perifer. Inti dari cara kerja APC, antigen presenting cell, di mana dia mempunyai tangan MHC, MHC1 maupun MHC2, mereka akan berikatan dengan reseptor permukaan yang namanya TCR. Kalau ini spesifik MHC kelas 2 yang mengaktifasi ini ada sel T, ya. Dengan interaksi antara MHC dan TCR, maka akan terjadi aktivasi di dalam sel T. Cara aktivasi sel dendrit dia sebagai APC tadi dalam mengaktifkan sel T. Jadi di atas itu adalah sel T, dia punya reseptor-reseptor dan CD, kelas diferensiasi. Kemudian yang di bawah ini adalah dendrit cell atau APC-nya. Dendritic cell mereka punya MHC kelas 2 yang akan ditangkap oleh TCR. TCR ini dipunyai oleh sel T, ya. Kemudian interaksi antara TCR dan MHC kelas 2, maka terjadi
perubahan di internal sel T. Interaksi ini menyebabkan aktivasi sel T. Yang kita aktivasi bisa sel T sitotoksik, dia akan memakan bakterinya, atau sel T helper, dia akan meminta bantuan, contohnya sel B, untuk memproduksi antibodi. Cara sel dendrit mempresentasi antigen pada T helper. Adanya antigen dikenali oleh sel dendrit dia sebagai APC. Setelah ditangkap oleh sel dendrit, maka dia akan berinteraksi dengan T helper melalui MHC-nya dengan TCR-nya. Aktivasi ini akan menyebabkan T helper melakukan maturasi menjadi sel plasma untuk mengeluarkan antibodi. Ketika makrofag menangkap toksin ataupun antigen dari bakteri dan virus, maka makrofag bisa memberikan menempel dengan T-cell helper. Penempelan makrofag dan T-cell helper akan mengaktifasi sel T helper untuk melakukan pembelahan. Jadi dia akan memperbanyak diri. Kemudian dia dari memperbanyak diri ini akan membuat memori sel T1. Kemudian dia akan memediasi sel B. Jadi dia akan mengaktifkan sel B. Dengan begitu dia mengaktifkan humoral immunity, karena sel B bisa menghasilkan antibodi. Fungsi lain, dia interaksi antara makrofag dengan sel T, maka makrofag ini akan semakin diperkuat untuk melakukan ingesti bakteri, untuk menghancurkan bakterinya. Jadi dia berfungsi memediasi imunitas agar melawan bakteri intraseluler. Ini fungsi dari makrofag mengaktifkan sel T sitolitik. Kalau tadi kita belajar tentang makrofag, kaitannya makrofag dengan sel T helper. Sekarang bagaimana makrofag mengaktifasi sel T sitolitik? Bermula dari pengenalan toksin dan antigen virus atau bakteri oleh sel makrofag, interaksi antara sel T sitolitik dengan makrofag, maka sel T tersebut akan teraktivasi dan melakukan fungsi, yaitu dia melepaskan enzim yang dapat menghancurkan sel yang sudah terkena virus. Jadi saya ulangi, aktivasi dari sel sitolitik, dia akan mengeluarkan enzim yang dapat mendestruksi, merusak sel yang sudah terinfeksi bakteri. Jadi bakterinya berada di dalam sel. Kalau sel T helper, tadi bakterinya berada di